Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Apa yang kamu inginkan? Ahbao jelas sangat marah saat dia bertanya. Dalam situasi superioritas mutlak, musuhnya justru berhasil menyandera tunangannya. Aib mengucapkan ini sebenarnya tidak kalah dengan saat Long Hao Shen menghancurkan tanduknya berkeping-keping. Tanduk yang hancur masih bisa dipulihkan dengan mengandalkan kekuatan vital yang kuat dari naga iblis. Tapi jika sesuatu terjadi pada Yue Ye, bagaimana dia bisa membenarkan dirinya sendiri ke Moon Demon God Agares? Dan kepada ayahnya sendiri. Lebih penting lagi, jika Yue Ye mati, Agares tidak diragukan lagi akan secara dramatis mengubah sikapnya terhadapnya, dan ini mungkin bahkan akan mempengaruhi posisi masa depannya setelah menjadi Kaisar Dewa Iblis berikutnya. Sebelum dia meninggalkan kota inti Modu, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu berbicara secara pribadi dengannya, mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa meskipun dia adalah penerus pertamanya, ayahnya telah menemukan penerus kedua, dengan potensi yang tidak kalah dengan dia. Jadi, jika dia membuat kesalahan, rencananya untuk naik akan terpengaruh. Bagi Ahbao, kekuatan dan posisi secara alami adalah hal yang paling penting, tapi cintanya pada Yue Ye benar-benar tulus. Dalam hatinya, Yue Ye sama pentingnya dengan kekuatan dan posisinya sebagai penerus Kaisar Dewa Iblis. Dari sini bisa dilihat seberapa dalam perasaannya terhadap Yue Ye. Long Hao Shen menjawab dengan nada berat, kamu seharusnya sudah tahu apa yang aku inginkan. Kilatan tak menyenangkan muncul di mata Ahbao. Dia cukup marah untuk hampir memuntahkan darah. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran sebelumnya dengan Long Hao Shen, kedua belah pihak berakhir terluka, tetapi karena baju besinya, Ahbao tidak bisa melihat kondisi sebenarnya Long Hao Shen. Tapi dia benar-benar yakin bahwa luka Long Hao Shen sama sekali tidak lebih ringan darinya. Jika ini terus berlanjut, dengan mengandalkan kekuatan rahasianya sendiri, dia memiliki kepastian untuk bisa membunuh Long Hao Shen. Namun, sampai sekarang, Long Hao Shen selalu menunjukkan kekuatan bertarung yang jauh melebihi kekuatannya sendiri, jadi Ahbao tidak memiliki kepastian untuk bisa membunuh Long Hao Shen tanpa menghindari kerusakan berat pada dirinya sendiri. Apa yang paling dia takuti adalah tidak dapat pulih dari konsekuensinya, karena atribut cahaya Long Hao Shen terlalu murni. Jika cahaya kesucian seperti itu masuk ke dalam tubuhnya, dia akan merasa sangat sulit untuk menghilangkannya. Untuk iblis, kristalnya adalah intinya, dan bahkan untuk keberadaan yang kuat seperti naga iblis, jika intinya terpengaruh, kultivasi dan pelatihan mereka di masa depan akan sangat terpengaruh, dan Ahbao sama sekali tidak bisa menerima risiko ini. Tujuannya adalah untuk suatu hari menjadi eksistensi sekuat ayahnya, atau bahkan melampaui ayahnya. Bagaimana dia bisa mengambil risiko merusak intinya dalam pertempuran habis-habisan melawan Long Hao Shen? Alasan mengapa kemampuan Long Hao Shen membuatnya berhati-hati adalah, seperti yang dia katakan sebelumnya, ancamannya sebagai dewa pilihan. Tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak manusia semacam ini muncul, dan Long Hao Shen sebenarnya mampu menarik kekuatan dari kekuatan surgawi Dewi Cahaya. Dan dia masih sangat muda. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, tidak ada yang bisa memprediksi ancaman besar yang akan dia berikan kepada ras iblis. Tapi Ahbao adalah penerus Kaisar Dewa Iblis. Jika dia tidak memiliki keyakinan dalam mengalahkan Long Hao Shen, tidak ada yang bisa dikatakan untuk setan lain. Membiarkan manusia seperti itu menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 secara alami akan terlalu menakutkan. Setidaknya tidak ada pembangkit tenaga manusia lain yang ada dari langkah ke-9 yang bisa dibandingkan dengan keberadaan menakutkan yang akan dia jadinya. Ini tidak diragukan lagi akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi manusia, karena dia bisa menjadi eksistensi yang bahkan lebih mengancam dan menyusahkan Kaisar Dewa Iblis daripada pembunuh Dewa Iblis saat ini. Jadi, bahkan jika Ahbao sendiri sangat tidak ingin membunuh Long Hao Shen dengan metode seperti itu, demi masa depan iblis dan untuk masa depannya sendiri, dia harus melakukannya. Meskipun dia adalah orang yang egois, dia masih bisa melihat gambaran yang lebih besar. Menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kekuatan. Tapi siapa yang tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi? Dia sekarang dihadapkan dengan pilihan yang sulit,
melepaskan ancaman masa depan atau kehilangan gadis yang paling dicintainya dan mendapatkan permusuhan dari Dewa Setan Bulan. Apa yang harus dilakukan? Ahbao tahu bahwa waktu yang diberikan kepadanya sangat singkat, karena dalam kasus keraguan yang berlebihan, bahkan jika dia tetap menyelamatkan Yue, dia masih akan membencinya di masa depan. Orang bisa dengan jelas melihat kerutan di dahi Ahbao yang terus naik dan turun, mengungkapkan tingkat kesuraman dan kebenciannya. Baiklah, aku melepaskanmu. Lepaskan Yue. Ahbao hampir meneriakkan kata-kata ini. Long Haoshen akhirnya santai dan menoleh untuk melihat Chai'er dan memberinya sinyal mata. Namun, saat berikutnya membuat Long Haoshen berubah menjadi balok es, karena saat dia melihat ke arah Chai'er, dia tampak dipenuhi dengan niat membunuh dan acuh tak acuh terhadap sinyalnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak mendapatkan respon apapun dari Chai'er. Chai'er masih dalam postur yang sama seperti sebelumnya, dan belati samsara di tangannya didorong ke leher Yue. Selanjutnya, karena dia menggenggam Yue dengan erat, sepertinya Yue dan Chai'er membentuk satu kesatuan. Tidak baik. Setelah melalui pengalaman serupa, Long Haoshen langsung berteriak kaget, tiba-tiba menyadari apa ini. Dengan paksa menahan keterkejutan dan kepanikannya sendiri, Long Haoshen mengertakkan gigi dan menahannya. Kemudian dia menekan kondisi lemah tubuhnya sendiri, dan menenangkan dirinya, menyatakan dengan acuh tak acuh, kamu sudah melanggar janjimu denganku sekali. Bagaimana aku bisa mempercayaimu kali ini? Melepaskan tunanganmu sekarang jelas tidak mungkin. Mengatakan itu, Long Haoshen bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan tajam Ahbao, dan perlahan maju ke arah Chai'er dan Putri Yue. Langkahnya lambat, dan dia bahkan perlu menggunakan Arya Dewi Cahaya sebagai tongkat untuk menopang tubuhnya sendiri. Tapi di wajah penghilang pemburu iblis itu, ketakutan besar tiba-tiba muncul. Pertempuran antara Long Haoshen dan Ahbao ini secara alami tidak hanya mengejutkan Ahbao, tetapi meninggalkan penghilang pemburu iblis ini dengan kesan yang mendalam. Di mata mereka, tingkat energi spiritual Long Haoshen tidak seberapa, namun mereka memiliki ketakutan yang mendalam untuk kekuatan bertarungnya yang mengerikan dan kecakapan teknis yang melukai naga iblis dalam pertempuran yang begitu mengerikan. Sejumlah besar Demon Hun Removers bergegas maju dengan cepat, mengepung Chai'er dan Yue, dan memberikan Long Haoshen tidak ada cara untuk mendekat. Menghentikan langkahnya, dia melihat lagi ke arah Ahbao, sepertinya kamu tidak memiliki ketulusan sedikitpun. Chai'er, bunuh dia. Jangan. Ahbao tiba-tiba melangkah maju sambil berteriak dengan cepat, minggir, biarkan dia lewat. The Demon Hunter Removers melangkah ke samping untuk membentuk jalan, tapi kali ini, Long Haoshen tidak terburu-buru untuk maju bertentangan dengan harapan. Dengan senyum tipis, dia menyatakan, sepertinya Yang Mulia Putra Mahkota Ahbao sangat menghargai tunangannya. Beritahu bawahanmu yang lain untuk memberi jalan dan biarkan rekan-rekanku pergi terlebih dahulu. Chai'er dan aku akan tinggal di sini, dan kami akan memberikan Yue kepadamu setelah mereka pergi dengan selamat. Kali ini, pilihan terbaik jelas bagi Long Haoshen dan Chai'er untuk menangkap Yue dan membiarkan rekan mereka pergi duluan. Mengingat betapa Ahbao menganggap penting Yue, dia hanya bisa menerima ini. Namun, saat ini Long Haoshen tidak punya cara untuk membawa Chai'er bersamanya. Hanya dia yang tahu betapa buruknya kondisi tubuhnya sebenarnya. Bahkan penghilang pemburu iblis biasa akan segera membuatnya jatuh ke tanah hanya dengan menyentuhnya. Bagaimana dia bisa tampil begitu santai dan menghadapi pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8 seperti Ahbao secara langsung? Mulai dari kontak pertama antara mereka berdua, ketika Long Haoshen mengandalkan niat pedang untuk menyimpang dari serangan Ahbao, dia sudah terluka. Dan dalam bentrokan terakhir mereka, dia mengalami kerusakan serius yang membuatnya hampir mati. Saat ini, sepenuhnya dengan mengandalkan tekadnya dia bisa berdiri tegak, tapi dia sendiri bahkan tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankan ini. Mendengar kata-kata Long Haoshen, Ahbao sedikit terguncang, tetapi menjadi orang yang tegas, dan karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak ragu lagi. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, mengisyaratkan semua orang untuk membuka jalan untuk membiarkan dua pasukan perburuan iblis pergi.
Tian Qing berdiri di sini, tampak tercengang. Dia tidak berharap rekan-rekannya dan dirinya sendiri meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pertarungan antara keduanya memang mengejutkan semua penghilang pemburu iblis, tapi bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan pemburu iblis juga. Tian Qing samar-samar merasakan bahwa jika mereka bertarung habis-habisan satu sama lain, dia tidak akan cocok untuk Long Hao Shen, bahkan sebagai Mithril Foundation Knight. Sementara itu, penampilan Long Hao Shen juga membuat Tian Qing samar-samar menyadari nilai istimewanya bagi kuil ksatria. Mengingat usianya, kultivasinya, dan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi ksatria biasa. Saat ini, Tian Qing membuat keputusan bahwa apapun yang terjadi, dia harus melindungi Long Hao Shen dan membawanya keluar dari tempat ini. Mengingat budidaya Long Hao Shen dan kekuatan pada usia ini, dia terlalu penting untuk kuil ksatria. Situasi di depan mata mereka seketika berubah drastis dari posisi semula mereka yang sangat dirugikan. Ketika melihat Cair muncul, dan benar-benar membunuh 4 pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-7 dalam satu pukulan, dia menjadi benar-benar mati rasa dari pandangan itu. Melihat seorang pembunuh dari langkah ke-6 langsung membunuh 4 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, itu benar-benar tidak mengherankan bahwa dia juga berhasil langsung membantai Star Demon dari langkah ke-8. Dari satu ini benar-benar bisa membayangkan bahwa kekuatan pembunuh wanita muda ini tidak lebih rendah dari Long Hao Shen, dan bahwa dia hanya menyembunyikan dirinya di balik kemuliaan Long Hao Shen. Kapten Tian Qing, cepat pergi. Han Yu datang ke sisi Tian Qing dan mengatakan ini dengan suara rendah. Tapi bagaimana dengan Hao Shen dan dia? Tian Qing menjawab. Suara Han Yu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Jika Kapten Tian Qing benar-benar ingin membantu tim kami, pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Setelah mengatakan ini, dia segera berbalik dan memanggil rekan-rekannya, melewati lorong yang ditinggalkan oleh penghilang pemburu iblis. Tampak kosong, Tian Qing jelas menyadari ketidakpuasan dalam kata-kata Han Yu, dan segera merasa sangat malu. Memberikan pandangan sekilas ke Long Hao Shen yang maju ke arah Cair dan Yue Ye, dia dengan keras melambaikan tangannya, berteriak, kami akan pergi. Dua pasukan perburuan iblis, yang tanpa Long Hao Shen dan Cair terdiri dari 11 orang, secara bertahap menghilang dari garis pandang penghilang pemburu iblis. Tak satu pun dari penghilang pemburu iblis berani melawan perintah Ahbao, tapi keengganan mereka yang kuat tergambar di mata mereka. Benar, jika mereka memusnahkan dua pasukan pemburu iblis dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti akan mendapatkan hadiah besar. Dan lebih jauh lagi, mereka memiliki 6 regu penghilang pemburu iblis, memberi mereka keuntungan mutlak. Tepat pada saat yang sama rekan-rekan mereka pergi, Long Hao Shen mencapai sisi Cair, tetapi hanya dari menempuh jarak kurang dari 100 meter ini saja, Foundation Mithril Armor yang dia kenakan sudah basah oleh keringat. Cair masih tidak bergerak, dan wajah Yue Ye pucat pasi. Satu-satunya hal yang dia sekarang bisa bergerak adalah matanya, yang telah kehilangan semua cahaya saat dia menatap lekat-lekat pada Long Hao Shen yang tiba di depannya. Setelah berkomunikasi melalui beberapa pandangan dengan dia berbalik untuk berdiri di sisi Cair. Tanpa menyentuh Cair, tetapi hanya mendekat, Long Hao Shen merasakan lebih jelas bahwa situasinya seperti yang dia duga sebelumnya. Pada saat yang penting ini, Cair benar-benar terbangun, dia mengalami kebangkitannya sebagai dewa pilihan. Dengan pukulan terakhir menggunakan belati samsara, Cair mencapai tepi kebangkitan. Hanya saja sekarang, mereka harus meninggalkan medan perang sesegera mungkin, sehingga Long Hao Shen ingin menggunakan melodi abadi untuk teleport Cair ke menara keabadian. Tapi jika ini mengganggu proses ledakan wawasan Cair, dan mempengaruhinya hanya sedikit, ini akan menyebabkan penekanan kebangkitan Cair. Jadi bahkan jika Cair berada di jalur yang benar, dia masih belum menyelesaikan kebangkitannya yang luar biasa. Kebangkitan sebagai dewa pilihan tidak dicapai dengan usaha semata. Oleh karena itu, bahkan jika di masa depan, Cair menjaga dirinya dalam pelatihan tertutup, berusaha untuk mencapai kebangkitan, dia tidak akan selalu berhasil, dan mungkin kekurangan pemicu terakhir yang hilang ini selamanya. Penilaian Long Hao Shen benar, sebagai penerus belati samsara, kebangkitan Cair sebagai pilihan dewa menyiratkan dia menjadi Grim Reaper sejati,
dan dengan demikian hanya medan perang yang cocok untuknya bangkit. Awalnya, kebangkitan cair tidak seharusnya terjadi begitu cepat, tetapi pengepungan 6 regu penghilang pemburu iblis dan situasi krisis memicu semangat juang cair untuk langsung naik ke puncak, dan dengan penggunaan terakhirnya dari belati samsara, dia mencapai batas kebangkitannya, yang di luar kendalinya. Setelah serangan itu mengeluarkan 4 penghilang pemburu iblis dari langkah ke-7, dan dia berhasil menangkap Yue Yu, dia sudah dalam keadaan sadar, dan kehilangan semua kesadaran, mengeluarkan gelombang aura yang sangat istimewa. Waktu kebangkitan Long Hao Shen sudah sangat merepotkan, tapi waktu untuk cair jelas lebih tepat waktu. Mereka dikelilingi oleh musuh, dan Long Hao Shen terluka parah. Saya tidak bisa teleport cair. Setelah melalui proses kebangkitan sebelumnya, Long Hao Shen sangat jelas bahwa teleportasi dia sekarang sangat mungkin menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Terlebih lagi, kebangkitan cair sebagai dewa pilihan berbeda darinya. Dewi Cahaya yang digantikannya adalah kekuatan gaib yang kuat yang memupuk keadilan, kejujuran, dan kelembutan. Tapi fisik cair dari samsara luar biasa lebih tirani, dan jika itu menyebabkan serangan balasan, nyawa cair sangat mungkin terancam. Long Hao Shen tidak pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Mengingat kondisinya yang lemah saat ini, bahkan mengaktifkan melodi abadi untuk menteleportasi mereka akan sangat sulit. Tapi apa yang akan terjadi jika cair diteleportasi dalam keadaan terbangunnya sebagai dewa pilihan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus saya lakukan? Di bawah pengawasan Ah Bao, Long Hao Shen meluruskan posturnya, diam-diam merenungkan hal ini. Orang-orangmu sudah pergi, sekarang kamu harus melepaskan Yue Ye. Saat ini, suara Ah Bao terdengar, dan kali ini semua Demon Hunter Remover yang hadir mengepung mereka, mengelilingi Long Hao Shen dan Cair. Sisimu sudah pergi. Sekarang lepaskan Yue Ye. Ah Bao berdiri kurang dari 10 meter dari Long Hao Shen dengan dingin, memelototi Cair dan dia. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang singkat, Long Hao Shen sampai pada keputusan. Melihat Cair yang masih berdiri seperti patung, kehangatan yang aneh memenuhi matanya. Berdiri di sampingnya, Yue Ye melihat ini dengan sangat jelas. Dia kehabisan kata-kata saat melihat ekspresi Long Hao Shen. Mata hangat itu dipenuhi dengan tekad, dengan keengganan yang tak ada habisnya, dan keteguhan yang tak terlukiskan. Tepat pada saat ini, bibir Long Hao Shen sedikit mengerucut, dan dia membisikkan beberapa kata di telinga Yue Ye. Karena pembantaian sebelumnya, Cair memasuki kondisi tercerahkan. Dalam keadaan ini, dia bisa melukaimu dengan sangat mudah. Dia tidak bisa disentuh, atau hidupmu akan dalam bahaya, jadi aku akan memindahkanmu ke tempat tertentu. Ingatlah bahwa Anda tidak dapat bergerak di tempat ini, dan harus berdiri diam dan menunggu. Setelah itu, kamu bisa berdoa agar Cair dan aku selamat. Mengatakan ini, Long Hao Shen perlahan mengangkat tangannya, meletakkannya di bahu Yue Ye. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah Bao berteriak dengan marah. Tidak memberinya pandangan sedikit pun, Long Hao Shen melepaskan cahaya kemasan samar dari dadanya, dan dengan kilatan cahaya kemasan, Yue Ye menghilang saat berikutnya. Melihat Yue Ye menghilang, penghilang pemburu iblis itu bergegas maju tetapi dihentikan dengan teriakan Ah Bao. Penampilannya yang sedingin es tampaknya menembus tubuh Long Hao Shen seperti pisau tajam. Di mana kamu mengirim Yue Ye? Dari teleportasi Yue Ye, Long Hao Shen segera menjadi sangat lemah. Sambil gemetar, dia hampir jatuh ke tanah. Tapi saat ini, Ah Bao juga menyadari ada sesuatu yang salah, karena bahkan setelah Yue Ye menghilang, Cair, yang menangkapnya sebelumnya, masih tidak bergerak sedikit pun. Dengan susah payah, Long Hao Shen berbalik dan menghadap Ah Bao, saya pikir Anda bisa memahaminya sekarang. Karena serangan sebelumnya, rekanku mengalami beberapa efek samping dan saat ini tidak dapat bergerak. Jadi kau melewatkan kesempatan terbaikmu untuk membunuh kami. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Anda harus menyadari bahwa Putri Yue Ye dikirim melalui teleportasi spasial. Saya mengirimnya ke ruang lain, yang kecuali saya, tidak ada yang bisa mengaksesnya. Jadi, jika saya mati, Anda tidak akan melihat tunangan Anda lagi.
Membuat keputusan seperti itu tidak diragukan lagi sangat menantang bagi Long Haoshen. Chair tiba-tiba memasuki keadaan kebangkitan sebagai dewa pilihan telah secara efektif membuat rencana awalnya untuk melarikan diri menjadi batal, dan yang bisa dia lakukan sekarang adalah membiarkan rekan-rekannya melarikan diri terlebih dahulu. Tapi dia tidak bisa meninggalkan dirinya sendiri. Jika dia pergi, apa yang akan terjadi dengan Chair? Semua orang bisa pergi, tetapi satu-satunya pengecualian adalah dia. Dia harus tetap dekat dengan Chair untuk melindunginya. Tanpa memperhatikan hidupnya sendiri, dia akan tetap di sisinya. Sebelum dimulainya pertempuran yang menentukan antara Ah Bao dan dia, Long Haoshen menggunakan matanya untuk bertanya pada Chair tentang apa yang harus dilakukan. Selama pertemuan terakhir mereka dengan Yue Ye, ketika mereka meringankan pembatasan ditempatkan pada dirinya, Yue Ye telah memberitahu mereka tentang pertunangannya dengan Ah Bao, dan sebelum pertempuran yang menentukan, Long Haoshen telah memberitahu Chair untuk menghubungi Yue Ye. Pada puncak pertempuran Long Haoshen dengan Ah Bao, Chair menggunakan pembatasan yang ditempatkan pada tubuh Yue Ye untuk berkomunikasi dengannya dari jauh, dan Yue Ye memberinya jawaban sederhana untuk menangkapnya. Dalam sekejap setelah bentrokan terakhir antara Long Haoshen dan Ah Bao, Chair, setelah memasuki keadaan tak terlihat, memiliki dua pilihan di disposisinya, yang baik untuk menyergap Ah Bao atau untuk merebut Yue Ye. Pada akhirnya, Chair memilih pilihan yang lebih aman. Lagi pula, terakhir kali ketika mereka menyerang Ah Bao, dia menggunakan beberapa cara yang tak terbendung untuk melarikan diri. Jika ini diulangi, mereka pasti akan dimusnahkan oleh penghilang pemburu iblis yang tersisa. Oleh karena itu, merebut Yue Ye adalah pilihan yang paling bisa diandalkan. Alasan mengapa Long Haoshen memindahkan Yue Ye, hanya untuk menjamin keselamatannya. Dengan Chair dalam keadaan kebangkitannya, siapapun yang mengganggunya, Yue Ye mungkin akan terbunuh karena niat membunuh yang tidak stabil yang dipancarkan oleh Chair. Dan jika Chair menyelesaikan kebangkitannya, Long Haoshen juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kedua kasus, hidup Yue Ye juga akan dipertaruhkan. Setelah bekerja sama beberapa kali, Long Haoshen telah mendapatkan kepercayaan pada Yue Ye. Bantuan yang dia berikan padanya memang tidak dapat diabaikan, dan dia jelas tidak bisa secara membabi buta melihatnya mati. Karena itu, dia memilih untuk memindahkan Yue Ye ke Menara Keabadian. Setelah waktu mereka menghabiskan pelatihan di lantai 2 Menara Keabadian, Long Haoshen mampu memutuskan tujuan dari setiap teleportasi dengan melodi abadi. Tanpa ragu, dia mengirim Yue Ye ke lantai pertama Menara Keabadian. Tunggu di sini bersamaku. Setelah reaksi rekan saya surut, saya secara alami akan memberikan Putri Yue Ye kembali kepada Anda. Tentu saja, ini jika kita bisa pergi dengan damai dari sini. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Niat tinju mengerikan Ah Bao menyebabkan kekacauan di tubuhnya, dan rongga spiritualnya yang melemah hampir hancur oleh niat tinju itu, jadi dia sudah tidak bisa terus bertarung. Ah Bao tampak sangat marah. Dia jelas tidak mengharapkan hasil ini. Melihat Yue Ye diteleportasi oleh Long Haoshen seperti ada bagian dari hatinya yang diambil. Dia memang tidak berani bergerak gegabah. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Yue Ye. Bahkan saat dikelilingi oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar, Long Haoshen benar-benar menutup matanya, melepas helmnya, dan memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Ini adalah pil penyembuhan yang dibuat oleh Lin Xin. Ah Bao menghargai Yue Ye, sejauh membiarkan mereka pergi, tapi bahayanya belum teratasi. Long Haoshen mengerti dengan jelas bahwa selama kebangkitan Chair, mereka akan menghadapi cobaan besar. Dia tidak tahu apakah mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tapi tidak peduli apa, dia tidak akan meninggalkan Chair dan melarikan diri sendiri. Siapa yang mengira situasinya akan berubah seperti ini? Penghilang pemburu iblis semua melihat ke arah Ah Bao. Selama Ah Bao memberi perintah, mereka akan segera melancarkan serangan habis-habisan. Ah Bao mengepalkan tinjunya yang gemetar, ini adalah kesempatan bagus yang sangat langka. Jika mereka melewatkan yang satu ini, mungkin, mereka tidak akan pernah bisa memaksa Long Haoshen ke dalam kesulitan seperti itu lagi. Suatu hari, aku akan menghancurkanmu. Suara Ah Bao penuh dendam,
tetapi pada akhirnya dia tidak memberi perintah untuk menyerang. Sama seperti Long Hao Shen, dia duduk dan menutup matanya untuk pulih. Tidak peduli apakah itu penghilang pemburu iblis atau Long Hao Shen, tak satu pun dari mereka tahu bahwa pada jarak 1000 meter dari mereka, sepasang mata mengawasi mereka diam-diam. Mereka milik seseorang yang seluruhnya tertutup jubah perang abu-abu dan diam-diam mengawasi mereka. Ekspresinya terus berubah, seolah-olah dia bisa mendengar semua yang terjadi di sana. Orang ini dengan tangan kosong, dan tidak membawa senjata apapun padanya. Ketika Long Hao Shen duduk damai dan pulih, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa keheranan dan kekaguman, rasa sakit yang luar biasa, dan banyak perasaan kompleks lainnya. Sedikit melangkah ke depan, pria berpakaian abu-abu itu tidak mengeluarkan suara apapun, tapi dia terhenti di saat berikutnya. Tidak maju lebih jauh, kakinya terhenti dan dia menyipitkan matanya, memancarkan kilatan niat membunuh. Itu menghasilkan suara cici yang terkonsentrasi dalam jarak 3 meter di sekelilingnya, dan aura dingin yang tak terukur terbawa dalam auranya. Rasa dingin ini tampaknya terjalin dengan niat membunuhnya yang kental. Bagi sebagian besar orang, memasuki kondisi kultivasi membutuhkan lingkungan yang benar-benar tenang. Jika terjadi gangguan tunggal, maka keadaan ini sangat mungkin terganggu, yang dapat mengakibatkan bahaya bagi yang bersangkutan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang lingkungan yang menekan seperti dikelilingi oleh musuh di sekitar. Namun, Long Hao Shen duduk di sana bersila, begitu saja, memasuki keadaan itu di bawah pengawasan penuh perhatian dari semua pembangkit tenaga iblis. Fungsi pemulihan diri yang hebat dari Mithril Foundation Armor dan dorongan yang diberikannya kepada penggunanya dapat dilihat dengan jelas saat ini. Semua retakan pada armor itu secara bertahap diperbaiki, dan warna emas samar terpancar. Seolah-olah dengan setiap napas Long Hao Shen ini, cahaya keemasan di tubuhnya memperoleh intensitas. Satu jejak gas hitam demi satu dikeluarkan dari tubuhnya, semua berasal dari niat tinju ahbau yang memaksa masuk ke tubuhnya. Kondisi ahbau mirip dengannya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa apa yang dia usir adalah niat pedang yang ditinggalkan oleh Long Hao Shen. Meskipun energi spiritual eksternal Long Hao Shen tidak sebesar ahbau, energi spiritual internalnya jauh lebih murni, dan dengan demikian, kecepatan pemulihannya tidak sedikit lebih lambat dari ahbau. Selain itu, dia juga memiliki pil yang dibuat oleh Lin Xin. Namun, lukanya jauh lebih parah. Sebelumnya, dia hanya menanggungnya dengan tekad belaka, tetapi semua bagian tubuhnya terluka pada tingkat yang berbeda, saluran energinya dalam kekacauan, dan energi spiritualnya hampir habis. Bahkan inti dari rongga spiritualnya mengalami kerusakan. Kerusakan berat seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Tanpa bahaya di sekitarnya, setelah mengalami kerusakan serius seperti itu, Long Hao Shen akan menjadi tidak sadarkan diri sejak lama. Tapi bagaimana dia sekarang bisa menjaga dirinya agar tidak jatuh pingsan? Itu hanya karena tekad kuat yang menopang tubuhnya. Tetapi di bawah dukungannya, Long Hao Shen menemukan keheranannya bahwa di perut bagian bawahnya dan di tempat di antara alisnya muncul kilatan emas aneh yang baru. Saat dia menyerap esensi cahaya eksternal untuk mengisi kembali tubuhnya, dua kilatan kecil ini tampak mengembang dengan setiap napas yang dia ambil. Meskipun ekspansi mereka lambat, itu masih berbeda mengingat kekuatan mental tangguh Long Hao Shen ini. Apa itu tadi? Rongga spiritual pada keadaan awalnya. Dalam beberapa hari terakhir, energi spiritual internal Long Hao Shen akhirnya melewati 10.000 unit. Semua energi spiritualnya yang terakumulasi meletus dalam pertempuran sebelumnya, tetapi penyebab yang lebih penting untuk perubahan ini adalah tekadnya yang menakjubkan. Jika pada saat itu, dia membiarkan dirinya jatuh pingsan, terobosan ini akan sangat tertunda. Tetapi melalui berdiri tegak secara paksa, dan berkultivasi bahkan ketika dikelilingi oleh pembangkit tenaga iblis, potensinya dibangkitkan yang secara langsung membantu membentuk rongga spiritual pada tahap awal. Dan selanjutnya, kedua rongga spiritual ini segera dipasang.